Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin muffin coklat. Jadi karena di rumah lagi ada acara dan aku bikin hidangan, salah satunya adalah muffin coklat ini. Resep asli dari Chef Luffy Taho, tapi aku recreate lagi, jadi aku tambahkan beberapa bahan. Juga aku kurangi beberapa bahan, yang pasti semuanya sudah aku tulis di layar atau kamu bisa lihat juga di description box. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, gimana sih cara membuatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, jadi seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, untuk bahan yang aku pakai semuanya ini sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone ataupun layar PC. Pastinya juga aku sudah tulis ulang semua bahan juga takarannya di kolom deskripsi di bawah. Nah, jadi untuk langkah yang pertama aku mau siapkan bahan kering. Ini aku pakai tepung terigu protein sedang. Kemudian aku tambahkan dengan susu bubuk, kurang lebih ini aku pakai 1 sendok makan aja. Tambahkan baking powder, baking soda. Kemudian aku tambahkan juga dengan 2 sendok makan coklat bubuk dan pastikan coklat bubuk ini yang paling bagus menurut kamu lah ya. Kemudian aduk rata semua bahan ini sampai tercampur. Setelah dirasa sudah tercampur, kemudian sisihkan dan di mangkok mixer. Jadi ini sudah aku masukkan dulu gula pasir. Kemudian tambahkan dengan 2 butir aja telur ayam. Lalu tambahkan dengan sejumput garam. Masukkan juga dengan vanili cair atau boleh juga pakai vanili ekstrak. Kemudian kita mulai mix dengan kecepatan rendah aja asal nyampur. Jadi sebenarnya untuk bikin muffin ini boleh pakai whisker atau diaduk pakai sendok garpu aja juga udah bisa. Tapi karena di sini aku lagi bikin berbagai macam hidangan atau kue, aku ambil cepetnya aja jadi aku pakai mixer. Nah, setelah dirasa sudah tercampur dan gulanya juga larut, kemudian masukkan susu cair, lanjut mix lagi, kemudian mulai masukkan bahan kering. Jadi bahan kering yang sudah kita aduk tadi, mulai dari tepung terigu, susu bubuk, dan juga bahan yang lainnya, ini langsung aku masukkan dalam 1 kali tahap atau langsung aku masukkan semuanya. Nah, setelah selesai, kemudian lanjut mix lagi dengan kecepatan rendah aja. Kemudian mulai masukkan minyak goreng. Nah, setelah itu masukkan mentega atau margarin yang sudah dicairkan sebelumnya. Jadi dicairkan ini boleh dengan cara ditim atau dimasukkan ke microwave atau boleh juga dengan cara dipanggang. Jadi sesuaikan dengan apa yang punya aja. Lanjut di mix sebentar sampai benar-benar tercampur, tapi jangan terlalu lama juga. Dan setelah selesai dan dirasa cukup, kemudian aku matikan mixernya. Lanjut aku aduk manual dengan menggunakan spatula untuk memastikan benar-benar semua bahan ini tercampur rata, juga tidak ada endapan bahan kering yang belum tercampur di bagian bawah adonan. Nah, setelah selesai, kemudian ini opsional aja, jadi aku punya coklat batang. Nah, coklat batang ini tercampur dengan kacang dan ini aku potong-potong kecil seperti ini, kemudian aku masukkan ke dalam adonan coklat tadi. Selain menggunakan coklat ini juga bisa pakai DCC ya, atau bisa juga pakai choco chip. Jadi balik lagi ke selera masing-masing. Aduk lagi sebentar sampai tercampur tapi secara perlahan aja. Nah, setelah selesai, kemudian aku sudah siapkan sebelumnya. Ini aku pakai loyang muffin. Kemudian untuk alasnya, jadi aku pakai paper cup seperti ini. Lanjut, ambil adonan dengan menggunakan scoop es krim. Jadi ini boleh pakai sendok sayur atau sendok makan. Kemudian mulai tuang di atas paper cup. Untuk banyaknya ini jadi sampai 3/4 paper cupnya aja. Lanjut, isi semua paper cupnya ini sampai semua adonannya habis. Dalam satu resep ini kurang lebih aku bisa hasilkan 16 muffin coklat. Dan untuk kamu yang pengen bikin banyak, jadi tinggal konversikan aja untuk bahan juga takarannya.
Nah, setelah diisi semua paper cup ini dengan menggunakan adonan coklat, kemudian lanjut kita masukkan ke dalam oven. Jangan lupa ovennya sebelumnya sudah dipanaskan, jadi aku panaskan oven dengan suhu 200 derajat Celcius kurang lebih selama 10 menit. Setelah itu, mulai masukkan paper cup yang sudah berisi adonan ini ke dalam oven dan panggang dengan suhu 170 derajat Celcius, menggunakan api atas dan juga api bawah selama kurang lebih 30 menit. Untuk suhu dan juga waktunya, ini masing-masing oven akan berbeda, jadi sesuaikan lagi dengan karakter masing-masing oven di rumah. Dan ini dia tampilan kurang lebih selama 20 menitan aku panggang. Masih lanjut, aku panggang lagi selama 10 menitan lagi. Jadi total waktunya adalah 30 menit dan ini dia setelah 30 menit kemudian aku keluarkan dari oven. Nah, pada saat masih keluar dari oven, jadi ini masih empuk banget untuk bagian luarnya. Jadi aku biarkan dulu sampai dia suhu ruang atau sampai dingin, kemudian mulai aku keluarkan dari loyangnya. Setelah mulai agak dingin, kemudian mulai aku keluarkan satu persatu dari dalam loyang. Hasilnya jadi sebanyak ini dalam satu kali ngadon. Yang pasti ini aromanya wangi, nyoklat, dan untuk bagian dalamnya karena sudah aku isi dengan menggunakan coklat batang dan juga ada campuran kacang. Jadi kamu bisa bayangin lah ya gimana rasanya. Dan ini aku buka bagian dalamnya, ada remahan kacang di bagian dalam dan ini bener-bener rekomen banget untuk cemilan sendiri di rumah. Oke. Untuk hidangan saat lagi ada acara juga oke. Untuk ide jualan, jadi tinggal masukkan aja di plastik OPP dan tambahkan dengan stiker jualan. Juga bisa untuk ide hantaran di segala momen atau segala acara. Untuk menentukan harga jual, jadi tinggal kita hitung mulai dari modal awal, kemudian biaya operasional, kemasan, dan lain sebagainya. Nah, gimana gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.